Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Kemiskinan bukan semata-mata masalah ekonomi. Itu adalah cermin yang memperlihatkan sejauh mana gereja masih punya hati. Sahabat, hari ini dunia sedang menjerit dalam kesenjangan sosial. Lihat saja, di satu sisi orang Kristen punya gedung-gedung gereja yang megah. Tapi di sisi lain, masih banyak keluarga jemaat yang makan seadanya, anak-anak yang putus sekolah, dan petani yang kehilangan tanahnya. Pertanyaannya, apakah Allah senang melihat hal ini? Banyak gereja sibuk membangun altar, tapi lupa membangun manusia. Banyak orang Kristen rajin memberi persembahan, tapi jarang peduli pada tetangganya yang lapar. Dan ironisnya, jemaat sering berkata, kemiskinan itu salib mereka sendiri. Padahal sahabat, Ulangan pasal 15 ayat 1-11 menunjukkan hal sebaliknya. Kemiskinan adalah tanda bahwa orang-orang percaya tidak menjalankan mandat kasih Allah. Hari ini, mari kita buka hati dan pikiran kita. Maukah kita jujur menatap cermin itu dan melihat bahwa kemiskinan bukan kutuk, tetapi kelalaian gereja menjalankan peranannya. Sahabat, mari kita mundur sejenak ke zaman Musa. Kitab Ulangan ditulis ketika bangsa Israel bersiap masuk tanah perjanjian. Mereka baru saja keluar dari Mesir, dari sistem penindasan dan perbudakan ekonomi yang kejam. Allah ingin membentuk sistem yang baru, masyarakat perjanjian yang berkeadilan dan penuh kasih. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 1-11, Allah menetapkan tahun penghapusan hutang setiap 7 tahun sekali. Ini bukan kebijakan ekonomi biasa. Ini adalah revolusi moral. Dalam budaya timur dekat kuno, hutang berarti perbudakan. Allah berkata, jangan biarkan sahabatmu hidup tertindas. Atau jangan biarkan saudaramu hidup tertindas. Para ahli tafsir seperti Walter Brueggemann menyebut hukum ini sebagai tindakan ekonomi profetis, sistem yang menolak akumulasi kekayaan pribadi demi kesejahteraan bersama. Christopher Wright menulis, hukum ini menunjukkan bahwa berkat Allah selalu bersifat sosial, bukan individu. Jadi, bila ada orang miskin di tengah umat, itu bukan karena Allah absen, tapi karena umat atau jemaat lalai menegakkan sistem kasih Allah. Sahabat, ini bukan hanya masalah ekonomi Israel. Ini cerminan hati Allah, bahwa penyembahan sejati tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Sekarang perhatikan kata miskin dalam ayatnya yang ke-11. Dalam bahasa Ibrani ditulis ebion, artinya orang yang lemah, terdesak, tanpa daya. Dan kata membuka tanganmu lebar-lebar dalam ayat 8 ditulis patah tiftah. Bentuk ganda dari kata patah. Artinya bukan sekedar memberi, tetapi membuka diri sepenuhnya. Jadi, teks ini bukan sekedar perintah memberi sedekah. Musa menulisnya agar umat hidup dalam budaya kemurahan hati. Tujuan penulisannya jelas, agar bangsa pilihan Allah menjadi komunitas yang saling membangun
atau saling menanggung beban bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Gerhard von Rath, hukum ini mengajar bahwa Israel tidak boleh punya memori Mesir, yaitu memori perbudakan, keserakahan, dan ketidakpedulian. Karena itu, Allah berkata, "Haruslah engkau membuka tanganmu bagi saudaramu yang miskin." Sahabat, ini bukan hukum sosial biasa. Ini adalah identitas rohani umat Allah. Artinya, jika kemiskinan masih merajalela di tengah gereja, itu berarti gereja lupa siapa dirinya. Mari kita renungkan 3 ajaran teologis dari teks ini. Yang pertama, Allah peduli pada struktur, bukan hanya hati. Kasih Allah tidak berhenti pada doa dan pujian. Ia masuk ke dalam struktur kehidupan. Ulangan pasal 15 mengajarkan bahwa Allah ingin umatnya mengatur sistem sosial yang menegakkan keadilan, ekonomi, pinjaman kerja, dan kepemilikan. Jika struktur itu tidak adil, maka seluruh ibadah kehilangan maknanya. Yang kedua, kemiskinan adalah tanda gereja lalai. Ayat 11 berkata, orang miskin tidak akan hilang dari negeri itu. Allah tidak berkata itu untuk menyerah pada kemiskinan, melainkan untuk menggugah tanggung jawab umat. Artinya, selama gereja masih menutup mata terhadap penderitaan, selama kasih hanya berhenti di altar gereja, maka kemiskinan akan selalu atau terus menjadi saksi bisu dari kelalaian gereja. Yang ketiga, gereja dipanggil jadi agen penghapusan hutang. Sahabat, tahun penghapusan hutang adalah simbol keadilan dan kasih sosial. Dalam terang Kristus, kita melihat Yesus datang untuk menghapus hutang dosa, tetapi juga menginspirasi kita untuk menghapus hutang sosial, beban ekonomi, luka batin, dan ketimpangan relasi. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang bisa mulai lagi dari nol. Itulah Injil dalam tindakan. Jadi, sahabat, kemiskinan bukanlah bukti kegagalan ekonomi dunia, tetapi bukti bahwa kasih gereja belum seluruhnya diwujudkan. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untukku." Bayangkan jika setiap jemaat menolong satu keluarga miskin, jika setiap gereja menghapuskan satu beban hutang kecil, jika setiap anak Tuhan membuka tangan bukan hanya mulut, pasti dunia ini akan mengenal wajah Kristus. Jemaat, kita tidak dipanggil untuk sekedar berkhotbah tentang kasih. Kita dipanggil untuk menjadi kasih itu sendiri. Mari kita mulai hari ini. Jadikan gereja kita bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga rumah pemulihan. Karena kemiskinan bukanlah kutuk. Kemiskinan adalah alarm dari sorga yang berkata, "Gerejaku, bangunlah."
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau melihat setiap jerit orang kecil, setiap air mata ibu yang berjuang, setiap anak yang lapar. Ampunilah kami, gerejamu, yang sering sibuk dengan program, tapi lupa pada manusia. Ajarlah kami membuka tangan, seperti Engkau membuka tangan di kayu salib. Bangkitkan hati yang berbelas kasih, jemaat yang mau turun tangan, dan gereja yang menjadi rumah bagi yang tersisih. Tuhan, mulailah dari kami. Jadikan kami saluran berkat bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang datang bagi orang miskin dan tertindas, kami berdoa. Amin.